Kita masih di dalam bulan Paskah ya, masih di dalam bulan Paskah. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ini firman Tuhan, Alkitab ya. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, sebenarnya seluruh isi daripada Alkitab itu adalah rencana Allah tentang penyelamatan manusia. Ya, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dimulai dari kitab Kejadian, Tuhan sudah tahu bahwa nanti manusia itu akan jatuh dalam dosa, bergumul di dalam kedagingannya untuk bagaimana kembali kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Nah, Tuhan sudah merencanakan jauh sebelumnya, yaitu solusinya, yaitu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Makanya ketika Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, detik terakhir yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah it is finished. Sudah selesai. Jadi semua rencana Allah beribu-ribu tahun sejak kitab Kejadian itu diselesaikan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Makanya dikatakan it is finished. Sudah selesai bagian Allah. Nah, selanjutnya adalah bagian kita untuk menerima karya keselamatan Tuhan di dalam kayu salib itu. Nah, salib itu merupakan suatu benda yang menjadi logo atau menjadi lambang. Lambang apa? Lambang dari apa yang Tuhan telah lakukan melalui Kristus Yesus, yaitu kematian di atas kayu salib dan kebangkitannya. Jadi salib itu adalah sebagai sebuah lambang saja. Maka ketika kita lihat salib, oh kita ingat akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Kuasanya, maknanya, ya, itu ada di kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan di kayu salibnya. Kayu salibnya hanya sebagai lambang. Supaya kita bisa lebih ingat, mudah ingat. Ya, nah kita masuk ke dalam materi khotbah pada hari ini akan ada 3 materi. Semuanya bicara tentang dimensi salib. Dimensi salib sebagai lambang penderitaan dan kebangkitan dan selesainya rencana Allah untuk keselamatan manusia. Ya, yang pertama adalah dimensi sebab akibat. Mari kita buka di 1 Petrus 3 ayat 18. Ya, kita buka 1 Petrus 3 ayat 18. Sudah Bapak Ibu? Oke, saya bacakan ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali, ya, hanya sekali untuk segala dosa kita. Ia, yaitu Yesus, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa yang tidak benar? Kita. Ya. Supaya ia, Yesus, membawa kita kepada Allah. Ia, Tuhan Yesus, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Bapak Ibu, kita harus paham ya, bahwa di dunia ini ada yang namanya sebab dan akibat. Nah, akibat itu adalah tindakannya, ya. Jadi suatu tindakan itu selalu didasari oleh sebuah sebab. Tidak ada orang tiba-tiba makan, nggak ada. Disebabkan karena kelaparan, dia cari makan. Jadi seluruh tindakan yang ada itu disebabkan oleh sesuatu. Nah, di dalam ayat ini dikatakan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sekali untuk kita. Karena apa sebabnya? Karena kita berdosa. That's it, selesai. Itu aja. Karena kita berdosa. Karena kita berdosa, maka Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu yang terjadi. Ya. Nah, kita harus melihat secara keseluruhan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan Tuhan Yesus itu harus mati di atas kayu salib. Yang pertama tadi jelas ya, bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa.
Oleh karena itu tidak bisa pergi ke surga karena berdosa. Yang kedua, karena dosa, semua manusia harus dihukum. Hukumnya maut. Ya, karena dosa, maka semua manusia harus dihukum. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, akibatnya, maka kita terpisah dari Bapa di surga. Karena kita berdosa, maka kita harus dihukum dan sehingga kita terpisah dari Bapa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk dosa manusia diampuni. Karena kalau sudah dosa kita diampuni melalui percaya kita melalui Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa hidup kekal, tidak dalam lagi penghukuman. Nah, kalau kita boleh mendapatkan hidup yang kekal, maka kita dapat bersatu kembali dengan Bapa di surga. Itu rentetannya, Bapak Ibu. Hanya karena satu hal, ya, dosa pada manusia, maka Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Supaya kita yang berdosa diampuni, tidak dihukum, dan bisa bersatu kembali kepada Bapa di surga. Itu dimensi sebab akibat. Nah, hal yang kita pelajari dari apa yang tadi disampaikan adalah bahwa ketika kita melihat sesuatu hal atau tindakan, itu janganlah cepat kita menghakimi. Jadi janganlah kita itu menilai sesuatu, menghakimi sesuatu berdasarkan tindakan atau akibat yang ada, yang kita lihat. Tetapi kita kalau mau menjadi orang yang bijaksana, kita harus tahu penyebabnya apa. Karena banyak orang yang bertanya, ngapain Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Ngapain sih Tuhan kok mati? Tuhan kok disalib mati? Masa Tuhan mati? Nah, kalau kita melihat dari perspektif di satu sisi saja, bahwa, oh Tuhan mati. Ya sudah, yang di dalam pikiran kita akan mengejek. Kok Tuhan mati? Tetapi kalau kita melihat penyebabnya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib dan dibangkitkan, maka kita sadar bahwa kita berdosa dan layak dihukum, dan untuk itu kita butuh juru selamat. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk masuk ke surga, bersatu dengan Allah. Kenapa? Karena dosa. Nah, demikian refleksi untuk kita adalah, janganlah kita menilai sesuatu itu dari hanya tindakan saja. Tetapi kita harus menilai dari apa? Dari apa yang menyebabkan seseorang melakukan hal tersebut. Seperti contoh ya, suatu saat saya itu parkir di gang pinggir ya. Saya parkir di gang pinggir sama istri. Di depan ngoyang itu ya, jualan ngoyang. Saya parkir di situ depan Bank Mega. Lalu saya parkir nggak ada tukang parkir. Saya lihat nggak ada tukang parkir, ya saya parkir, ya kan. Setelah selesai beli, saya mau keluar. Nah, mobil waktu mau keluar, saya masuk mobil juga nggak ada tukang parkir. Ketika sudah hampir meninggalkan tempat, baru keluar tukang parkirnya lari-lari. Nah, saya sebagai seorang manusia, saya marah. Seolah-olah kamu nggak kerja. Kamu nggak kerja kok enak aja cuma minta uang gitu ya. Dari awal saya tidak dilayani, sampai terakhir sudah keluar sendiri, juga nggak dilayani, tiba-tiba ada tukang parkir dan minta uang. Dan saya dalam kemarahan saya nggak mau ngasih. Saya nggak mau ngasih. Saya bilang, enak aja, kamu nggak kerja. Saya tinggal dengan marah gitu ya. Tapi di dalam perjalanan pulang, itu saya merasa bersalah gitu ya. Secara roh saya merasa bersalah. Tapi saya tetap secara logika saya bantah. Tuhan nggak bisa Tuhan, saya benar. Salah saya di mana? Wong dia nggak kerja kok, dia nggak layak. Saya bilang. Nah, sampai pulang,
Terus bergumul seperti itu. Hampir 3 hari saya nggak bisa tidur. Terus bergumul sama Tuhan. Bergumul terus membenarkan logika saya. Pokoknya saya benar Tuhan. Saya benar, dia yang salah. Dan itu adalah akibat dari tindakannya. Saya melakukan itu. Berarti saya nggak salah Tuhan. Pokoknya saya nggak salah. Saya nggak mau minta maaf dan saya nggak mau ke sana. Sampai 3 hari nggak bisa tidur, ya akhirnya saya nyerah. Ya, saya bilang, oke Tuhan, maumu saya ke sana, oke. Maumu saya minta maaf karena saya tidak memberikan hanya, oke. Tuhan, saya mencuri uang dia 2.000, saya kembalikan 50 kali lipat. Saya siapkan 100.000 untuk saya berikan ke dia. Lunas ya Tuhan, selesai ya. Oke, saya berangkat ke sana. Saya bilang sama istri, saya mau ke sana pokoknya. Nah, cuman hari ketiga itu saya nggak parkir di depan ngoyang itu lagi. Saya parkir agak jauh, ya, agak jauh. Sambil melihat situasi, ya. Mana tukang parkirnya? Oh, nggak ada Tuhan. Berarti ini bukan kau yang nyuruh. Saya pulang ya. Tapi udah sampai sini kok. Mosok Tuhan salah? Nggak mungkin. Ya udah, akhirnya saya jalan, beranikan nyebrang gitu ya. Saya jalan, saya cek kok tetap nggak ada ya, tukang parkirnya kan pakai topi ya, hitam. Saya masih inget gitu ya. Nggak ada kok. Terus saya tanya, ada ibu-ibu di situ duduk di pinggir trotoar gitu. Bu, saya mau tanya Bu, 3 hari yang lalu ada tukang parkir pakai topi hitam, anaknya masih muda Bu. Dia di mana sekarang? Terus ibunya tuh tinggal nunjuk gini toh. Itu, nah ternyata sekitar berapa ya, 1 atau 2 meter, itu memang ada kumpulan anak muda 3 orang. Nah, tukang parkirnya ada di situ, tapi awasnya nggak lihat Bu, bener. Jadi ketika ditunjukkan, nah itu, oh orangnya itu. Maka saya mendatangi tukang parkir tersebut. Dan saya mengatakan begini, Mas, minta maaf ya. Aku kemarin yang 3 hari lalu, parkir nggak mau bayar. Saya bilang gitu. Saya marah. Karena masnya nggak melayani saya. Apa jawaban orang itu? Yang membuat saya syok benar. Dengan itu saya belajar banget. Janganlah menghakimi orang terhadap tindakannya. Tapi hakimilah orang karena penyebabnya. Karena orang itu merespon dengan kata apa? Itu yang keluar dari mulutnya. Detik itu saya tahu. Orang ini bisu tuli. Maka dia tidak tahu ketika saya datang dan dia tidak tahu ketika saya keluar. Dia tidak bisa mendengar. Dia nggak tahu, saya keluar mobil juga nggak tahu. Detik itu saya langsung disingkapkan oleh Tuhan. Dan saya nangis dan saya menyesal. Dan saya mengatakan, Tuhan, aku minta ampun. Bahwa ternyata orang yang saya jengkelkan, saya marahi, sampai 3 hari nggak bisa tidur, ternyata memang dia wajar gak bisa tahu keberadaan saya. Oleh karena itu, langsung saya berikan uangnya 100.000 dan saya meninggalkan orang tersebut. Sambil saya masuk ke mobil dan saya menangis. Detik itu saya sadar bahwa tidak bisa saya menghakimi orang terhadap tindakannya. Tetapi harus menghakimi terhadap penyebab dari tindakan tersebut. Saya mengalami juga kasus dengan anak saya sendiri. Suatu saat pergi ke Ace Hardware, ya, ke Ace Hardware yang di Toys Kingdom ya. Lalu saya melihat, saya tinggal sebentar, saya kembali. Lalu saya melihat anak saya nomor 1 dan nomor 2 itu lagi berantem. Dan yang waktu saya lihat adalah anak saya yang pertama memukul anak yang kedua. Dan saya marah sekali. Saya marah, saya pukul anak yang pertama dan saya marahi. Tapi tiba-tiba, seolah-olah anak pertama saya itu berbicara kepada saya dengan kejengkelan luar biasa. Saya hanya melihat wajahnya dengan bibir yang bergetar, tanpa ada suara yang keluar dari mulutnya. Tapi saya dengan jelas mendengar, Papa tidak adil. Saya kaget sekali, Bapak Ibu. Loh, kok tidak adil? Yang salah saya. Saya merasa saya benar.
menghakimi, memukul anak saya yang pertama. Karena anak saya yang pertama memukul anak kedua. Tetapi yang saya dengar adalah papa tidak adil. Dan ketika saya mendengar seperti itu secara rohani, saya panggil anak yang ketiga ada di situ. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang kedua memprovokasi anak yang pertama. Sehingga anak yang pertama nggak tahan membalas. Dan yang saya lihat adalah balasannya, bukan penyebabnya. Sehingga saya melakukan penghakiman tanpa menyadari, menyelidiki apa penyebabnya. Nah, sejak itu saya pun banyak berubah, Bapak Ibu. Ketika saya mengajar di kampus, saya menemukan murid-murid yang males, anak-anak yang rajin juga ada, tapi yang menjadi concern, menjadi prihatin itu kan anak-anak yang jarang datang, tugas gak dikerjakan, dan segala macam. Kalau saya mau menghakimi mereka dari tindakan mereka, seperti Allah kalau mau menghakimi manusia karena dosa, ya semua binasa mati, sudah selesai. Tutup buku. Gak ada karya penyelamatan, gak usah. Tapi karena Tuhan tahu bahwa manusia itu sejak awalnya diciptakan lemah kedagingannya, maka Tuhan memberikan jalan keluar di atas kayu salib. Nah, sejak itu sama juga saya tidak pernah lagi menghakimi langsung nilai saya kasih E gitu. Enggak. Saya selalu panggil, saya ajak bicara, masalahmu apa, kamu bisa memperbaiki enggak? Kalau saya sudah berikan semua solusi, dan saya sudah berusaha untuk memahami situasinya, dan dia tetap tidak mau melakukan apapun bagian dari solusi yang ditawarkan oleh saya, ya nilai E. Seperti Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan keluar melalui penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, meninggal dan dibangkitkan pada hari ketiga, tetapi manusia ketika diberikan jalan keluar itu tetap menolak. Ya maaf kata, Tuhan harus menghukum dalam keadilannya. Seperti kasus yang barusan terjadi ya Bapak Ibu ya di berita ya, kita melihat Mike Tyson memukul seorang penumpang di belakangnya di pesawat ya. Dan berdarah kepala wajah daripada orang yang di belakang. Tapi diusut-usut. Nah, waktu video itu diviralkan, itu hanya terlihat ketika Mike Tyson memukuli. Wah, ketika orang melihat itu, kita mengatakan apa? Wah, nggak benar, Mike Tyson salah. Wah, perilakunya bengis seperti itu dan segala macam. Tapi ketika dibaca ceritanya, bahwa yang dipukuli adalah orang yang memprovokasi duluan. Bahkan sampai terakhir Mike Tyson nggak tahan ketika dilempar botol air ke dia. Dia nggak tahan, berdiri dan dipukul orang di belakangnya. Ternyata latar belakang orang yang dipukulin itu termasuk residivis. Orang yang kacau hidupnya, banyak masalah, penipuan sana sini. Nah, ketika kita melihat cerita itu seutuhnya, kita nggak bisa lagi menghakimi Mike Tyson yang salah. Nah, sama Bapak Ibu. Ketika kita mau menghakimi apapun yang ada di sana, keluarga kita, staf kita, ya teman sepelayanan. Ini orang kok telat terus ya, nggak niat apa gimana? Janganlah keluar dari mulutmu suatu penghakiman dahulu, sebelum engkau mengetahui penyebabnya. Karena ketika engkau mengetahui penyebabnya, engkau bisa saja salah dan menyesal di kemudian hari. Seperti saya, 3 hari memaki-maki orang itu, tukang parkir itu, dan merasa saya benar. Tapi ketika kebenaran disingkapkan oleh Tuhan, bahwa dia bisu dan tuli, saya yang malu. Dan saya yang menyesal. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu pelajaran dimensi salib yang pertama. Dimensi salib yang kedua, kita bicara masalah keseimbangan. Ya, keseimbangan, 2 sisi.
Mari kita buka di Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Mengatakan seperti ini. Katanya ya, kepada mereka semua. Ini Yesus yang berkata ya Bapak Ibu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu, kalau kita pelajari, ini kan sudah dibahas dengan Abuna ya, minggu kemarin kan, bahwa setiap orang yang percaya harus memikul salib. Memikul salib identik dengan penderitaan, ya, penderitaan. Nah, saya itu pernah mendengarkan seorang tante itu berkata begini Bapak Ibu. Loh, kok ikut Tuhan Yesus kudu menderita? Yo moh aku. Loh benar serius loh Bapak Ibu. Terus saya tanya, lah emang kalau ikut Tuhan Yesus tuh gimana? Ya enak toh, masuk surga. Ya toh hidupnya damai sejahtera, diberkati. Loh kayak aku menderita yom, nggak mau aku. Bener loh. Saya sampai bingung, loh apakah berarti firman ini salah? Ya kan? Firman ini salah. Karena yang kita tahu memang dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, itu oleh bilur-bilurnya sakit penyakit disembuhkan. Ya kan? Kuasa maut dihancurkan, di mana kuasa maut tidak mempunyai kuasa lagi. Ya kan? Atas hidup kita orang percaya. Ya. Terus ada diberkati, kita diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi kok ada satu sisi mengatakan bahwa kita harus memikul salib, menyangkal diri. Kalau kita bicara memikul salib, menyangkal diri itu enggak enak Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan memikul salib? Adalah di mana ketika kita dalam sehari-hari, kita melawan kedagingan kita. Daging itu selalu maunya enak. Dapat duit, ya, duit banyak, makan enak, mau makan apapun duitnya ada, ya. Orang baik sama kita, dijauhkan dari segala kecelakaan, wah semuanya yang baik. Itu daging pengennya seperti itu. Ya kan? Orang lain rugi, saya untung, daging juga maunya begitu. Nah, disitulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus melawan kedagingan kita. Kalau Tuhan Yesus hanya memandang dari satu sisi saja dari kedagingan Tuhan Yesus, ngapain Tuhan Yesus harus mau menderita selama perjalanan, ya jalan salib, sampai mati di atas kayu salib? Siapa yang mau? Buktinya Tuhan nggak mau apa? Di Taman Getsemani bilang apa? Jikalau cawan ini boleh berlalu, Tuhan, Bapa, ya kan? Berarti kan sebenarnya pengennya enggak pengen mengalami penderitaan seperti itu Tuhan Yesus. Tetapi karena itu sudah rencana Allah, ya Tuhan Yesus nurut. Nah, sama dengan kita, Bapak Ibu. Sama dengan kita. Kita pengennya semuanya enak. Tapi nggak bisa. Kita harus setiap hari, setiap saat, setiap detik melawan kehendak daging. Kehendak daging itu apa? Pikiran, ya, lari kemana-mana, merugikan orang lain, saya cuan, untung, orang lain rugi. Bahkan kalau perlu saya berbohong demi dapat untung lebih besar. Belinya 1.000, bilangnya beli 2.000, ya kan? Pokoknya semua dilakukan hanya demi kedagingan kita. Nah, itu yang Tuhan Yesus katakan. Kalau engkau ingin mengikut aku, sangkalah dirimu, kedaginganmu, ikuti pikul salib. Dengan apa? Engkau banyak melakukan kasih. Gitu loh. Kita rugi, orang lain diuntungkan. Loh, sebenarnya kalau Tuhan Yesus mengatakan ya, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Tuhan Yesus tuh ngajari kita rugi tuh sebenarnya. Ya kan? Kalau yang diajarkan mengandung keuntungan, kalau ditampar pipi kiri ya bogem pipi kanan tuh. Ya kan? Bales pipi kanannya dengan bogem. Bukan ditampar tapi pukul. Itu kan untung. Sakitnya berlebih.
Ya kan pembalasannya. Tapi Tuhan Yesus kan tidak mengatakan itu. Justru berikan pipi kananmu. Berarti rugi. Nah, ruginya kita inilah yang dimaksud untuk melawan kedagingan. Karena kedagingan kita selalu pengen untung. Selalu. Nah, kalau kita hanya memikirkan keuntungan semua dari apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, oh kita sakit disembuhkan, ada teologi kemakmuran ya, yang diajarkan bahwa kita mencari Yesus akan diberkati ketika kita menabur, diberkati 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Wah, orang berlomba-lomba memasukkan supaya apa? Dapat 100 kali lipat. Lah emang Tuhan itu banker apa? Iya kan? Kan aneh gitu loh. Nah, kalau kita mau melihat secara keseluruhan ajaran Tuhan Yesus, kita harus melihat dari dua sisi. Nggak bisa kita hanya lihat yang enaknya saja. Tapi kita harus lihat yang nggak enaknya juga, penderitaannya. Yaitu melawan kedagingan kita. Itu saja. Harus bangun pagi, kalau ke gereja, kan tadi mendung ya, sebenarnya kan enak kan, kalau nggak ke gereja sekalian kan, lihat YouTube streaming kan lebih enak ya kan, tidurnya lebih pulas kan gitu. Tapi kan enggak, kedagingan harus dilawan. Apalagi sejak corona saya rasa ya, kedagingan itu benar-benar diberikan porsi yang banyak. Nggak ada lagi doa, persekutuan doa, ibadah semua ya kan tidak ada semua. Kegiatan gereja dihilangkan sementara semua, dihentikan sementara semua, bukan dihilangkan, dihentikan sementara. Itu kan menyenangkan daging. Tapi ketika kita benar-benar ada roh Tuhan dan kita haus dan lapar, ketika kita pergi ke gereja dan menyembah Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Itu kita bisa tahu bahwa daging kita selama ini menguasai kita dan roh kita yang lemah. Sehingga roh kita menjerit minta makan. Maka ketika penyembahan, roh kita berkobar-kobar. Kenapa? Karena selama ini nggak dikasih makan. Selama corona ini daging benar-benar yang dikasih makan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jangan kita mengikut Yesus karena kita mau enaknya saja. Tapi ingat, mengikut Yesus itu adalah menyangkal dan memikul salib. Yang harus mengingatkan bahwa kita harus memberi orang lain lebih. Ketika kita ditampar pipi kiri, kita harus berikan pipi kanan. Apakah kita sanggup? Apakah kita sanggup? Ya harus sanggup dengan kekuatan roh. Kalau kedagingan, nggak bisa Bapak Ibu. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu dimensi perubahan. Mari kita buka di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini salah satu ayat pertama kali saya hafal ya. Saya hafal ayat pertama kali di dalam hidup saya ayat ini ya. Maka ketika itu saya kelas SMA ya, SMA 2 kayaknya atau 3 saya lupa. Sehingga ketika guru agamanya itu membahas tentang ayat ini, saya bisa ngomong, gurunya kaget ya. Oke, kita baca ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita itu menjadi ciptaan baru, mengalami perubahan. Maka tidaklah salah ketika Bapak Pendeta mengatakan ya, bahwa ketika engkau mengikut Kristus pasti ada perubahan di dalam hidupmu. Jika engkau sungguh-sungguh mengikut Kristus, maka ada perubahan di dalam hidupmu. Kita lihat 2 tokoh saja ya, 2 tokoh. Yang pertama Paulus, kita tahu persis lah. Paulus itu siapa? Dulu Saulus ya. Dia benar-benar orang orang yang benar ahli Taurat ya. Dia juga
warga negara Romawi, juga Yahudi, dan dia begitu keras dengan pengikut Yesus, dan dia membenci bahkan memburu para pengikut Kristus dan membunuhnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di Damaskus, dalam perjalanan ke Damaskus, maka dia bertobat dan hidupnya berubah. Dan hampir sebagian besar kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Itu salah satu contoh orang yang dulunya benci dengan Tuhan Yesus, tapi ketika bertemu mengalami perubahan. Nah, kita lihat yang kedua. Kebetulan tidak dibahas di Alkitab, tapi pribadi ini muncul, ya. Namanya Longinus. Ya, namanya Longinus. Bahkan oleh agama Katolik dijadikan Santo Longinus. Ternyata Longinus ini merupakan perwira yang di mana saat kejadian Tuhan Yesus disalibkan, dia ada di sana. Dan dia adalah perwira Romawi. Apa yang menjadikan kisah Longinus itu menjadikan luar biasa adalah dia adalah seorang perwira yang rabun. Wajahnya, matanya nggak begitu jelas kalau melihat. Nah, di zaman dulu ketika orang disalib, itu kan pasti mengalami kesakitan, penderitaan yang sehingga membuat dia pass out atau pingsan. Nah, untuk memastikan sudah mati, bukan hanya pingsan, maka ditombak lambungnya. Supaya ketika ditombak lambungnya, orang itu pasti mati. Nggak mungkin pingsan. Karena kalau pingsan nanti dilepas, dikira sudah mati, dimasukkan ke kuburan, tiba-tiba dia bisa bangkit. Wah, heboh. Maka untuk membuktikannya harus ditombak lambungnya. Nah, Longinus adalah perwira yang menombak Tuhan Yesus di lambung. Nah, diceritakan ketika dia menombak, dan di filmnya juga ada loh, di film yang Passion of the Christ ya, itu ada. Ketika dia menombak, itu terjadi semburan air dan darah dari lambung Tuhan Yesus. Dan semburan itu terciprat ke wajah Longinus. Dan beberapa percikan masuk ke matanya. Dan diceritakan bahwa detik itu juga ketika dia mengelap ya, bahasa Indonesia mengelap apa ya? Membersihkan cairan yang dari tubuh Tuhan Yesus itu dari wajahnya, matanya, detik itu juga penglihatannya pulih. Dan detik itu juga dia mengatakan, sungguh orang ini adalah the Son of God. Dia mengalami hal itu. Nah, sejak apa yang dia alami itu, dia berubah. Dia meninggalkan kepercayaan kuno Romawi, ya, lalu dia pergi menginjil, memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus sampai ke Turki, ke Yunani, dan akhirnya dia ditangkap di Kapadokia, Turki. Giginya dicabut semua dan lidahnya dipotong untuk supaya tidak bisa lagi memberitakan Injil. Tetapi dia dengan kondisi seperti itu, tidak ada gigi, tidak ada lidah, dia tetap berusaha mengabarkan Injil dan akhirnya dia mati sebagai martir. Bapak Ibu, dari cerita ini kita tahu bahwa setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 17, pasti mengalami perubahan hidup. Mengalami ciptaan yang baru di dalam rohmu dan di dalam pikiranmu. Nah, permasalahannya, saya temui banyak orang Kristen ketika ditanyakan, apa kamu sudah lahir baru? Gak bisa jawab. Terutama yang hidupnya baik-baik saja, yang lurus-lurus saja. Kalau dia seorang penjahat, ketemu Yesus di penjara, bertobat, keluar jadi penginjil, wah semua orang bilang, dia lahir baru. Tapi ketika orang biasa, yang hidupnya lurus-lurus saja, yang merasa, saya di hadapan Tuhan baik loh. Kok saya nggak bisa masuk surga? Saya sudah baik kok selama ini.
saya tidak pernah nyakiti orang dan segala macam. Nah, ketika ditanyakan apa engkau pernah mengalami lahir baru, susah untuk jawab. Karena semuanya kayaknya baik-baik saja. Nah, lalu terus gimana? Gimana kita itu tahu bahwa diri kita telah mengalami lahir baru? Kalau hidup kita ya bukan seorang penjahat gitu loh. Yang lurus-lurus gitu. Terus tahunya gimana? Gampang Bapak Ibu. Tuhan Yesus kan bilang apa? Dari buahnya engkau bisa melihat. Artinya buah kita adalah apa? Buah kita adalah apa? Buah kita adalah bagaimana kita menjadi cahaya dan garam bagi orang lain untuk mengikut Kristus. Jangan karena ada kita orang lain justru meninggalkan Kristus. Wah, orang ini Kristen gak karuan, hidupnya rusak, mulutnya seenaknya sendiri, ngutang, dan segala macam dicapkan ke Kristen. Just. Dan orang itu ngapain jadi Kristen? Contohnya aja kayak gitu. Nah itu Bapak Ibu, itu tandanya kalau kita belum lahir baru. Kenapa? Karena bukan kita menjadi cahaya dan garam bagi orang lain untuk ikut Kristus, malah justru mereka menjelekkan Kristus karena kita. Saya pernah ada ketemu seorang tante ya, karena dia umur sudah 45-an, 50 lah ya, mendekati 50 ya. Dia single ya, dia nggak menikah ya. Tetapi yang saya tahu itu bahwa dia tergabung dalam suatu persekutuan. Nah, permasalahannya adalah keberadaan dia sebagai pengurus itu membuat banyak anggota itu sakit hati. Sakit hati. Jadi di dalam pelayanannya itu dia banyak menyakiti hati sesamanya. Ya, justru apa ya, omongannya itu sangat pedas. Nah, memang kita kalau belajar dari yang dimensi yang pertama, sebab akibat, kita memang tidak bisa langsung menghakimi, ini orang mulutnya kayak gitu ya, jahat banget ya. Pasti ada penyebabnya itu. Mungkin aja dia mengalami kepahitan yang luar biasa. Tetapi permasalahannya, dia belum lahir baru. Kenapa? Karena dia justru membuat orang lain menjauh dari Kristus. Bukan mendekat. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau apakah hidup kita itu sudah mengalami perubahan, kita sudah merupakan ciptaan baru, gampang. Apakah orang lain diberkati oleh hidup kita? Apakah hidup kita menjadi cahaya dan garam bagi orang lain? Kalau justru yang terjadi sebaliknya, ya berarti kita belum lahir baru. Mungkin kita, tante yang itu ya, itu sudah ikut jadi orang Kristen 20 tahun lebih. Pengurus lagi. Tapi begitu dampaknya. Nah kalau kayak gitu kan kita sampai beberapa pengurus senior mempertanyakan, kok bisa jadi pengurus? Walah, kalau dia di sini malah membuat semuanya berantakan. Banyak orang pulang, nggak mau ikut lagi. Karena ketemu dia nangis. Ngerti? Seperti itu. Nah, silakan Pak Dodi maju ke depan. Sehingga kita harus tahu Bapak Ibu, kita harus pastikan. Karena di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan hidup kita adalah ciptaan baru. Artinya kita menjadi cahaya dan garam bagi orang lain. Dan tujuannya apa? Tuhan Yesus kan bilang apa? Supaya nama Bapa dipermuliakan. Jangan sampai karena kita, kelakuan kita, bukan nama Tuhan Yesus bukan Bapa di surga yang dipermuliakan. Tapi justru malah dihujat. Wong Kristen kok kayak gitu kelakuannya. Orang Kristen kok omongannya kayak gitu. Ingat Bapak Ibu, itu semua akan kita pertanggungjawabkan ketika kita kembali. Suka tidak suka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita hari ini belajar 3 hal. Yang pertama, janganlah kita gampang, mudah menghakimi seseorang karena tindakannya. Tetapi pelajarilah dulu, cek dulu penyebabnya, latar belakangnya.
supaya kita bisa menjadi seorang yang lebih bijaksana ketika kita memutuskan sesuatu. Sama-sama di pengadilan, seorang hakim dihadapkan pada seorang pencuri makanan, ya. Pencuri mungkin di pasar. Tetapi ketika ditanya seorang hakim, apa yang menyebabkan engkau mencuri? Nilainya juga enggak seberapa. Dan yang mencuri mengatakan, karena untuk anak saya, Pak, enggak bisa makan. Apa yang dilakukan hakim? Pasti berbeda dengan seorang terdakwa lain yang memang ingin merugikan orang lain dengan mencuri. Itu pasti beda hukumannya. Kenapa? Karena hakim akan menjadi lebih bijaksana ketika dia tahu apa penyebab dari tindakan tercela seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita belajar yang pertama, kita selidiki dulu. Jangan mudah untuk menghakimi orang atas tindakan mereka. Tapi kenalilah dulu apa yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu. Lalu yang kedua, kita ikut Yesus tidak bisa hanya enaknya saja. Ya, supaya kaya, supaya diberkati, sakit disembuhkan, ya, semuanya tidak bisa. Kita harus tahu bahwa mengikut Yesus, kita harus memikul salib. Yaitu menyangkal diri kita, menyangkal kedagingan kita yang selalu kita pingin untung orang lain dirugikan. Itu kita harus lawan kedagingan kita dengan memikul salib. Lalu yang ketiga, pastikan kita mengalami perubahan hidup. Seperti Paulus, seperti Longinus. Mungkin kita tidak akan se-ekstrim mereka ya. Sampai gigi semua dicabut. Lidah dipotong. Tetapi paling tidak, apakah engkau sudah memberitakan Injil? Melalui tindakanmu engkau sudah menjadi cahaya dan menjadi garam bagi sesamamu. Apakah dengan tindakanmu nama Bapa dipermuliakan? Apa justru kebalikannya? Nama Tuhan dihujat karena perilakumu. Mari kita nyanyikan satu lagu untuk menemukan firman Tuhan pada pagi hari.